saya memandang hal yang gaib itu adalah ya sesuatu yang nggak bisa kita indera. Ya nggak mungkin kita bisa melihat jin, melihat setan, dan apalagi melihat arwah dan sebagainya. Kesurupan itu ya terkait dengan otak kita gitu. Prof tuh pernah ngebahas daging babi haram di Islam gitu. Yeah. Terus ada sainsnya. Banyak yang mengatakan bahwa babi itu haram karena ada cacing pitanya. Tapi kan teknologi sekarang udah bisa mensterilisasi supaya cacing pitanya nggak ada. Ya. Ternyata ada kesamaan DNA manusia dengan babi sampai 98% ini kan. Nah karena 98%, oleh karena itu dari kesamaan DNA inilah dilakukan satu rekayasa genetik terhadap organ babi yang akan dicangkokkan ke manusia, namanya xenotransplantasi. Halo semuanya, terima kasih terus bersama kami di podcast Siber Singkat Berita. Saya Bayu Sutiono. Kalau belum kenal, kemana aja? Mudah-mudahan dengan menonton episode kali ini tertarik mengikuti saya dengan podcast Singkat Berita, macam-macam yang saya hadirkan. Politik, ekonomi, human interest, dan juga ada tokoh-tokoh yang menarik menurut kami di podcast Siber untuk diangkat di balik ketokohannya tersebut. Nah, kali ini saya punya tamu, seorang profesor, guru besar di Universitas Indonesia, di Fakultas MIPA tepatnya. Konten-kontennya menarik buat saya, karena menghubungkan sesuatu yang kadang-kadang belum tentu semua orang berani melakukannya. Apa yang dipahami di agama, terutama di agama Islam, kemudian dia sandingkan ada penjelasannya secara sains. Mungkin karena beliau profesor matematika dan ilmu pengetahuan alam kali ya. Nah hal-hal inilah yang dia lakukan dan ternyata banyak mengundang pro dan kontra. Tapi yang pasti followernya di IG, Instagram naik pesat dan profesor ini melakukannya terus. Namanya Profesor Zulis. Prof, terima kasih. Sama-sama. Sudah hadir bersama kami di podcast Siber di tengah kesibukan ngonten apa ngajar nih? Ya, saat ini lagi libur. Oh, amin. Iya ya, kampus belum mulai ya. Belum mulai Ntar lagi. lagi mahasiswa baru di UI. Dan pasti happy anak-anak MIPA karena akan punya guru yang terkenal di media sosial. Prof Zulis, kenapa Prof Zulis kepikiran buat ngonten di media sosial dan menghadirkan konten yang, koreksi saya ya, agak belum tentu semua orang berani melakukannya, antara agama sama sains yang biasanya udah agama-agama, sains-sains gitu. Iya. Prof Zulis, apa yang bikin oke, saya ngonten nih, Prof Zulis. Ada cerita apa sih? Ya, jadi sebetulnya saya melihat dari keresahan diri saya sendiri melihat fenomena tentang ilmu pengetahuan atau sains yang berkembang di masyarakat. Oke. Masyarakat melihat bahwa sains itu kan sesuatu yang rumit, susah. Wah, bisa dikatakan di luar ininya lah gitu, dunianya kayaknya. Padahal Nggak semua orang suka sains gitu ya. betul, ya. Kalau orang nanya ke saya, Pak, kerjanya di mana? Aktivitasnya apa? Oh, saya ngajar apa? Kimia. Itu langsung pada bilang, oh itu mata pelajaran yang paling susah tuh. Saya angkat tangan, Tuh, emang kan? iya. Gitu. Nah, kayak Padahal gitu. saya dulu SMA milih IPA IPA kan, kan. zaman IPA IPS. Dan saya paling nyerah tuh hitung-hitungannya. Nah. Hafalannya kan saya masih bisa hafalin ya. Betul. Kalau udah hitung-hitungannya saya nyerah. Iya. Padahal kan ilmu kimia itu ilmu yang setiap kita itu selalu berinteraksi dengannya, dari sebelum tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi. Ini air aja yang kita minum, bahan kimia. Iya. Udara yang kita hirup, bahan kimia. Kenapa susah? Padahal kan Iya juga sih kalau dari sisi itu ya. Jadi kenapa susah? Karena emang ini bahan kimia ini kan, air sendiri itu kan molekul kecil banget, nggak bisa dilihat. Sesuatu yang nggak bisa dilihat menurut orang-orang ini tuh hal yang gaib kan. Iya. Prof, emang kimia dengan segala dekat dengan keseharian kita itu menjadikan dia mudah dimengerti orang. Nah itu dia, karena yang dibahas tuh kecil banget. Jadi butuh imajinasi, butuh daya nalar dan daya pikir yang cukup kompleks. Maka dari itu orang pada
Ya bahkan ada yang bilang bahwa ini hal yang gaib gitu kan. Jadinya ini air aja ini kan ada 3 jin di dalamnya. 2 hidrogen, Oh. 1 oksigen. Saya udah kaget itu. Ya, Ya. itu pertama. Jadi oleh karena itu saya itu ingin bagaimana mendeliver ilmu kimia yang susah ini itu bisa diterima oleh masyarakat. Awalnya saya dengan mahasiswa. Oh, nah kalau di kampus di UI, Prof ngajar kimianya udah pakai pendekatan-pendekatan yang lebih mudah buat Iya, mahasiswa. saya bikin modelnya, saya bikin permainan, mereka maju. Bahkan saya main kartu poker di depan kelas sama anak-anak untuk menjelaskan satu konsep yang susah, termodinamika tuh. Pakai kartu. Jadi anak-anak kan Wah, mahasiswa saya yakin jadi dosen tertarik. favorit dong ya. Begitu. Ya. Alhamdulillah lah gitu ya. Tapi Nggak berbanding lurus nggak nilai mahasiswa yang ikut di kelasnya Prof jadi gampang ngerti nggak? ya Nilainya bagus nggak? lihat di EDOM itu kita ada EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Nah di situ dari mahasiswa ada tuh komen-komennya itu. Ya saya sebenarnya agak ini juga ya kalau saya ngomong gitu kan, tapi kalau dilihat ya mahasiswa inilah ada buktinya ya. di situ. Mahasiswa punya penilaian tersendiri dengan cara mengajarnya Prof Yulis gitu ya. Jangankan cara ngajar, baju yang dipakai aja nih batiknya batik kimia, ada tabung reaksi dan segala macam. Kalau dilihat lebih jelas ya buat teman-teman yang mungkin agak jauh, ini aja bajunya aja udah sampai kayak begitu. Nah, tapi penjelasan mengenai pelajaran kimia yang sebetulnya memang agak sulit ya Prof ya. Disederhanakan sama Prof di ruang kelas di kampus. Bagaimana ceritanya dia jadi di media sosial? Nah iya, ya gara-gara saya juga apa? Karena saya itu pernah diminta oleh satu lembaga pembelajaran online, gitu. Dia pakai website gitu untuk ngajar satu mata kuliah. Dan saya ngajar di situ sama seperti halnya saya mengajar di depan kelas gitu kan. Tapi di sini orang kosong aja gitu. Terus dalam jadi direkam gitu ya, di video. Nah, emang saya belum punya tuh sebelumnya. Nah, setelah direkam itu dimasukin ke dalam Instagramnya mereka. Banyak yang melihat gitu. Saya berpikir, lah kenapa kita tidak buat juga? Berarti nggak cuma buat mahasiswa atau orang yang butuh. Iya. Publik ternyata suka juga nih dengan cara saya mengajar. Gitu. Nah, kalau itu udah pakai pendekatan yang mudah dimengerti. Iya, betul. Analogi di kelas gitu, kampus ya. Nah, kemudian kan saya berpikir, nih saya dengan masyarakat. Kalau dengan masyarakat tentu saya harus turunin dong level. Lebih turun lagi. Level kesulitannya. Dan harus mengangkat sesuatu yang related dengan permasalahan masyarakat gitu. Yang ada kaitan dengan sainsnya gitu. Nah itu, jadi saya pertama itu. Karena kesan saya melihat bahwa ilmu sains kok dianggap susah gitu kan. Kemudian yang kedua saya juga melihat fenomena di mana masyarakat itu banyak sekali menggunakan ya sains pseudo atau bisa dikatakan mereka mudah sekali gitu terkena hoax atau mitos, bahkan tidak hanya di kalangan masyarakat, di kalangan ya mungkin maaf ini ulama gitu kan, ustadz pun juga menggunakan mitos ini untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya salah secara sains. Gitu. Dan ini juga menjadi bahan serangan kepada orang-orang yang ngerti sains. Jadi nanti yang disalahkan adalah karena ulama yang mengatakan berarti Al-Quran atau hadisnya yang salah. Padahal pemahaman nggak seperti itu. Gitu kan. Inilah yang kemudian ingin disumbangkan sama Prof Yulis dengan saya sampaikanlah apa adanya versi Prof Yulis dari pengetahuan yang Prof Yulis ketahui secara sains. Ya kan Prof guru besar untuk matematika ilmu pengetahuan alam kan di UI, yang kemudian ada pendekatan-pendekatan ke agama supaya minimal orang punya wawasan yang benar, lebih tepat mudah-mudahan berkaitan dengan sains dan ilmu agama gitu kira-kira ya. Nah, kalau saya bilang nih Prof, walaupun saya udah lihat nih IG-nya Prof menarik dan banyak follower. Ngomong-ngomong follower jadi meningkat tuh ya? Meningkat. Awalnya dari 900, sekarang udah 615. Woi, 615.000. Itu sih udah luar biasa itu. Alhamdulillah. Ya. Nah, Prof,
contoh-contoh nih ya, yang saya ingat nih. Prof tuh pernah ngebahas daging babi haram di Islam gitu. Iya. Terus ada sainsnya. Itu kayaknya salah satu ya konten yang paling Paling banyak banyak komen dan likes-nya like-nya, gitu iya. dan lain-lain. Dan viewernya juga. Viewersnya juga. Iya. Ulangin sedikit Prof, Iya. berkaitan dengan konten itu. Iya. Itu gimana dapatnya waktu itu? Ini kan dari sekian banyak konten-konten itu sampai ke daging babi saya angkat. Itu Iya. gimana Prof? Ya saya memang ini banyak pertanyaan juga ketika saya di awal mengajukan satu platform behind the science ini. Awalnya kan saya membahas tentang kenapa emas diharamkan buat laki-laki kan. Wah, banyak tuh sambutan-sambutan DM ke saya, Prof bahas kenapa babi haram dong gitu kan. Itu nggak cuma satu, banyak banget. Ada request. Ada request gitu untuk dibahas. Karena emang saya juga melihat gitu, ini sesuatu yang sangat penting. Dan dalam pandangan saya yang namanya satu produk syariat seperti halnya ya baik yang diharamkan seperti daging babi atau najis dan sebagainya itu pasti ada hikmah gitu kan. Ada hikmahnya yang yang ada gitu. Ya, karena itulah saya melihat kan awalnya itu banyak yang mengatakan bahwa babi itu haram karena ada cacing pitanya. Tapi kan teknologi sekarang udah bisa mensterilisasi supaya cacing pitanya nggak ada. Ya. Mungkin dari di ternaknya, dikasih dibersihin. makannya apa, lingkungan Gitu, peternakannya juga dijaga, bisa nggak mengandung cacing pita dia. Iya. Oke. Nah, Terus berarti apakah daging babinya jadi nggak halal? haram? Iya, jadi halal gitu kan. Oke. Terus begitu juga tentang katanya babi itu kan hidupnya kotor gitu kan. Iya. Ya sapi juga kan bisa dilihat kalau lagi kurban kan, pipis sembarangan gitu kan. Iya. Begitu pula katanya karena babi itu biasa perilaku biologisnya itu menyimpang gitu kan. Ada bisa incest, bisa itu dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau seandainya diatur supaya itu kan bisa juga gitu. Nah, ini yang sebenarnya alasan-alasan ini bisa diakalin nanti, namun kan nggak mungkin kan menjadi halal gitu kan. Karena dalam Islam kan kita ada jelas bahwa ada maqasid syariah istilahnya. Yang maksud syariah itu kan ada 5 itu. Menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab dan menjaga keturunan, dan menjaga agama. Menjaga agama yang pertama tadi itu kan. Nah, ini pasti ada maksud tertentunya gitu kan. Nah, oleh karena itu walaupun sebetulnya tadi yang pertama misalnya cacing pita gitu kan. Nah, ini memang memiliki potensi yang besar. Jadi banyak sekali fenomena-fenomena dan juga kita bisa melihat kenyataan yang ada. Ada orang yang makan daging babi ini karena memang daging itu kan protein kebutuhan manusia gitu kan. Itu ketika makan itu ada beberapa juga yang terpapar cacing pita yang sampai keluar di tubuhnya begitu kan. Nah, ini kan memang Allah melarang karena ada potensi seperti itu. Tapi bukan berarti ketika potensi seperti itu dihilangkan langsung menjadi halal gitu kan. Nah, kemudian saya berupaya gitu untuk mencari gitu kan apa hasil riset terbaru yang ada terkait dengan babi ini. Jadi riset juga nih Prof. Kita riset dan juga saya mencari artikel-artikel ilmiah. Jadi semua konten-konten saya itu ya mungkin banyak orang yang tidak mengerti atau tidak memahami bagaimana saya membuat itu didasarkan kepada hasil riset yang sudah ada pada jurnal yang terreview oleh komunitas di bidangnya. Jadi memang sudah diakui gitu kan. Jadi walaupun saya tidak sebutkan di situ karena terlalu panjang. Cuma 2 menit doang gitu saya mau menjelaskan tentang yang rumit-rumitnya nggak mungkin. Nah, kemudian saya cari ternyata ada kesamaan DNA manusia dengan babi sampai 98% ini kan. Nah, karena 98%, oleh karena itu dari kesamaan DNA inilah dilakukan satu rekayasa genetik terhadap organ babi yang akan dicangkokkan ke manusia, namanya xenotransplantasi. Kita pernah membacanya di media di awal-awal pada waktu itu cloning dan lain-lain itu kan
Salah satunya kan babi ya. Iya. Dan kenapa kok organ babi? Karena emang ukurannya itu tepat banget dan paling cocok kalau seandainya walaupun dengan gorila 99% misalnya. Iya. Itu tapi ukuran organ dari makhluk yang lain itu tidak semirip organ babi gitu kepada manusia gitu. Makanya dipakai kan kemudian dari dari universitas itu kan langsung dicangkokkan kepada 2 orang pada saat itu. Yang jantungnya sudah nggak bekerja diganti dengan organ babi yang sudah dilakukan rekayasa genetik, dia bisa bertahan hidup sampai 2 bulan dan sampai 3 minggu gitu. Artinya kalau ke depan nanti teknologi rekayasa genetik itu sudah bisa memiripkan organ babi itu dengan misalnya jantung babi dengan jantung manusia, kan artinya berikutnya udah hampir mirip gitu dengan dan jangan-jangan itulah makanya. Jadi dari hasil riset secara sains mengapa daging babi itu diharamkan, Prof mencari justru sebetulnya yang menguatkan dari agama itu, tapi bukan sebuah mitos yang bisa ditiadakan atau kalau nggak ada, kalau nggak jorok, nggak kotor tempat beternaknya, nanti jadi halal nih gitu yang benar-benar yang kemudian tidak terbantahkan sebetulnya dari sisi sains. Organ-organ di tubuh babi itu sangat identik dengan organ di tubuh manusia. Jadi memang ada kesesuaian, entah bagaimana waktu itu ayat itu turun dan segala macam, secara sainsnya menguatkan benar itu nggak mungkin lagi terbantahkan soalnya kan. Iya. Jadi kalau saya itu kan berprinsip ya, saya punya platform, punya framework di dalam mengembangkan behind the science ini. Jadi framework saya itu ada 4 poin sebenarnya. Poin pertama itu bahwa yang namanya wahyu dari kitab suci itu adalah sumber kebenaran mutlak karena dia dari Zat yang Maha Tahu. Dan ini dari kecil saya udah dan kita rasakan gitu. Ketika kita membaca Al-Qur'an saya lihat bahwa tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya dan sangat kalau kita ini jelas gitu. Nilai rasa dan nilai ilmu pengetahuan dan sebagainya itu ada di situ semua. Jadi ini pertama itu menurut saya. Tapi Al-Qur'an bukan kitab sains. Nah, ini Al-Qur'an atau wahyu itu sebagai inspirasi dari pengembangan sains dan teknologi. Ya, makanya di dalam waktu zaman kemasan ini dulu gitu kan, para ulama juga yang mengembangkan sains. Gitu. Karena mereka tahu gitu. Seperti halnya misalnya Jabir Ibn Hayyan seperti bapak kimia itu. Dia itu kan mengembangkan tentang pengolahan logam. Karena ada inspirasinya ketika Zulkarnain membuat tembok dari tembaga dan besi cair tuh. Dia bikin juga baja gitu kan. Sampai sekarang. Nah, itu jadi wahyu itu sebagai sumber inspirasi pengembangannya. Artinya sains dan wahyu itu bukan sesuatu yang bertentangan. Karena sumbernya sama. Nah, yang kedua bahwa sains ini merupakan cara berpikir kita terhadap alam semesta ini atau yang saya sebut sebagai sunatullah. Nah, karena ini ciptaan Allah, tentu proses berpikir kita dengan mengobservasi alam semesta ini harusnya muaranya sama gitu kan. Itu. Jadi namun sains juga bukan alat atau instrumen untuk membuktikan kebenaran wahyu. Karena wahyu sudah benar sebelum ada sains itu sendiri. Ini penting nih untuk sebagai sebuah penjelasan. Kan kalau di IG nggak terjelaskan nih gitu. Iya betul. Nah itu makanya banyak yang komen. Ini bukan buat bertentangan gitu Bukan buat bertentangan. Justru dicari untuk menguatkan wahyu tersebut gitu ya. Ya, kemudian yang ketiga, jika ternyata fakta sains dan hasil-hasil observasi eksperimental sains yang metodologis itu sesuai dengan informasi di dalam wahyu, dalam agama, maka ia bisa menjadi penguat keyakinan kita. Tapi bukan menjadi penguat kebenarannya. Kebenaran wahyu sudah final dari awal. Jadi tidak meningkatkan, tidak menurunkan. Kita yang akan menguatkan. Nah, yang keempat, jika ternyata fakta empiris sains itu seolah-olah bertentangan dengan wahyu, ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, interpretasi kita di dalam menerjemahkan wahyu tersebut atau Al-Qur'an, agama itu yang salah. Seperti tadi kan saya katakan bahwa
wajalnar ardo mihada gitu, dan kami jadikan bumi sebagai hamparan. Nah, diterjemahkan hamparan itu suatu bidang datar. Padahal kan semut di atas bola basket juga bilang dia sedang ada di Jadi hamparan. kalau kita gitu. mau bilang bumi itu bulat atau datar gitu ya, ada ayat yang mengatakan hamparan. Hamparan. Bagaimana menginterpretasikan hamparan ini jadi penting Iya, sebetulnya. betul. Kalau kita bilang hamparan udah selalu datar, Mm-mm. maka kita punya pemahaman yang mungkin nanti berbeda atau bertentangan Iya. gitu ya. Nah, menerapkan inilah yang bagian dari Prof kemudian ingin sampaikan gitu ya. Betul. Nah, satu lagi. Interpretasi wahyu itu penting untuk kita lihat sehingga kita bisa ngelihat ini wahyu benar atau tidak. Ada pertama tadi interpretasi, yang kedua Prof? Yang kedua, jika ternyata tadi bertentangan kan, ya bisa jadi fakta atau data dan analisis kita terhadap fakta-fakta empiris ini yang masih belum lengkap. Iya. Karena memang yang namanya sains itu sangat mudah untuk dikritis, bukan sangat mudah rendah hati dia. Karena kalau dikritik itu sains, dia mau banget dan dia akan memperbaiki. Makanya teori-teori itu berkembang. Itulah sains. Ada yang dikenal dengan teori falsifikasinya Karl Popper. Itu begitu, bahwa sains itu harus bisa disalahkan dan berkembang terus dia. Apalagi dalam ilmu kimia itu kalau ada istilahnya materi, komponen materi itu kan kalau dalam film Avatar katanya ada 4. Dulu itu orang berpikir komponen materi itu ada 4, air, api, udara, dan tanah. Ya, kan? Begitu terus tuh sampai sekarang ya. Iya, enggak, ini enggak salah, tapi kan enggak tepat. Ya, enggak tepat banget gitu kan. Nah, kemudian berkembanglah teori atom. Kemudian atom sendiri berubah lagi, seperti roti kismis, berubah lagi menjadi seperti lingkaran-lingkaran itu kan. Berubah lagi seperti tata surya, berubah lagi menjadi teori kuantum. Kan berkembang terus. Nah, artinya apa? Artinya bisa jadi ya konsep sains kita yang masih belum lengkap. Ya, sementara wahyu ini kan sudah final gitu. Jadi atau tadi kan ya Prof, inspirasinya dari wahyu itu bahwa kemudian dikembangkan oleh manusia melalui sains, dia tentu bisa jadi berkembang melebihi lagi daripada wahyu itu diturunkan dulu. Itu juga hal yang wajar menurut saya ya kan. Benar. Perkembangan zaman, perkembangan sains akan berkembang seiring manusia memang kan terus mencoba dan belajar. Betul. Gitu ya. Oke. Dan manusia memang diperintahkan untuk mengembangkan itu terus semua. Jangan sampai mentok. Sudah. Jadi itulah makanya dalam Islam itu sendiri kan kita disuruh berpikir, merenung dan seterusnya. Prof, ada lagi nih konten yang menurut saya juga ini masih sering terjadi soalnya. Kesurupan massal. Ya kan, ada aja tuh. Dan uniknya gini, karena saya di dunia jurnalisme, terutama televisi ya, saya bacain ada kesurupan massal di sebuah kota di Indonesia hari Senin. Hari Kamis nanti ada kejadian lagi di kota lain. Kok kayak nyamber ini ya, nyambung gitu ya. Prof juga pernah ngebahas itu dan juga dapat banyak komen dan responnya juga menarik dari netizen. Jelasin sekali lagi Prof, karena ini kan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak mau melihat sainsnya seperti apa. Udahlah kalau itu ya memang makhluk-makhluk seperti itu ada di sekitar kita kan dia. Gitu aja gampang. Yang pertama mungkin saya belum jelaskan di situ ya, bahwa saya memandang hal yang gaib itu adalah ya sesuatu yang nggak bisa kita indra. Jadi sesuatu yang nggak bisa kita indra itu adalah hal yang gaib. Jadi panca indera kita itu tidak bisa mendeteksi. Jadi sebagai pakar sains ada yang nggak terdeteksi ya? Ada yang nggak terdeteksi gitu kan. Nah artinya bahwa dia itu udah dimensinya di luar dari kita, bukan dimensi. Kalau saya berpikirnya bukan dimensi ruang 3 dimensi ini, bukan jadi dimensi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena emang mereka nggak bisa kita indra itu kan. Sehingga di konten yang sebelumnya juga ada tentang penampakan. Ya nggak mungkin kita bisa melihat jin, melihat setan, dan apalagi melihat arwah dan sebagainya. Kalau seandainya ada penampakan itu pasti benar kita bisa lihat. Ya itu pasti
suatu bentuk 3 dimensi gitu kan. Kenapa? Karena yang bisa kita lihat itu adalah kenapa kita bisa melihat itu karena ada reaksi kimia di mata kita yang menghasilkan image di otak kita itu. Jadi kalau saya nggak ngelihat tapi ada teman saya melihat, mungkin teman saya punya reaksi kimia yang berbeda. Betul, karena ada kesalahan sel-sel sarafnya. Kan kita ada sel batang dan sel saya nggak kerucut. mau kena reaksi kimia seperti dia, saya menolak. Betul, iya. Ya termasuk kan Alzheimer dan seterusnya itu karena emang ada kelainan buta warna, rabun senja, kan ada ini, ada kekelainan di bagian otaknya sehingga respon di matanya ya berbeda-beda gitu kan. Nah seperti itu yang pertama hal yang gaib, ya. Sehingga ya seharusnya ya kesurupan itu ya terkait dengan otak kita gitu, kerja otak manusia gitu kan. Ya kan ada. Tapi kok yang kena bisa banyak gitu? Nah, Prof? Itulah tadi kan ada dissociative disorder itu kan. Ada ya permasalahan di otak manusia yang menyebabkan dia ya menghasilkan itu. Jadi kejangan dan sebagainya. Memang biasanya berada di dalam satu ruangan gitu. Terus kan lagi mengalami situasi yang mirip atau sama. Iya, sama. Ya itu dan jadi itu banyak orangnya seperti gitu. menular gitu ya. Menular, iya. Nah, ini kan dalam ya sains itu dikatakan social contagion. Jadi ada penularan sosial gitu kan. Iya. Sama seperti halnya latah gitu kan. Iya. Ya, jadi kebetulan kalau orang latah itu kan emang dia udah sering ke latahan, maka dia akan latah terus. Nah, ini juga bisa. Kalau kita berteman terus sama dia, ada kemungkinan kita akan ikut latah juga ya. Iya. Oke. Dan itu memang banyak terjadi gitu kan ketika di kondisi dan lingkungan yang sama, tekanan yang sama. Biasanya kan kalau di pabrik gitu kan, misalnya akhir tahun ya, akhir tahun ketika laporan lagi banyak-banyaknya, lagi stres-stres. Jadi ada tekanan tertentu secara mental dan lain-lain. Iya. Ya intinya memang kalau seandainya terjadi seperti ini ya tentu ya perobatannya secara saintifik ya ke psikologi, psikiater, psikiater gitu kan. Menarik sih. Secara spiritual juga bisa juga. Iya. Karena itu kan permasalahan kejiwaan juga. Jadi yang biasanya secara spiritual bisa disembuhkan atau diobati gitu. Benar. ya. Oh, okay. Makanya dalam Islam tuh ada istilahnya ruqyah. Itu kan untuk menenangkan jiwanya. Dengan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an gitu kan. Dengan dipasrahkan kepada Tuhan dan seterusnya kan. Kan dalam Al-Qur'an Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Makanya dibacakan tuh ayat itu supaya dia tenang. Nah, gitu. Ya, penjelasan seperti ini kan jadi menarik karena kita Prof menjelaskannya kepada kami semua sebagai netizen atau followernya Prof Yulis secara sains gitu ya. Oh iya ya, kayak gitu. Bukan dari sisi agamanya gitu ya. Kalau dari sisi agama kita nggak bantah lagi. Kalau ini sih sebetulnya boleh berbantah juga. Betul. Andai kata itu tanya jawab, boleh aja ya bertanya jawab ya. Benar. Prof, ya. Oke, menarik Prof. Saya terus terang kalau terkait dengan masalah sains, kalau ada yang mengkritik saya senang banget gitu kan. Bahkan kita bisa memperbaikin sains seperti itu. Iya, sains seperti itu bisa jadi. Data yang saya baca dari jurnal-jurnal ilmiah tersebut ya memang belum lengkap ya salah gitu atau belum lengkap gitu kan. Nah ini yang saya mau tanya Prof Yulis dari kan di Indonesia terutama kalau soal agama apalagi agama Islam karena mayoritas kita Muslim kontennya Prof ini kan agak tepi-tepi jurang ya gitu. Saya melihatnya, tapi begitu mendengarkan penjelasan Prof Yulis saat ini nih di podcast Siber, mudah-mudahan banyak juga yang mendengarkan jadi mengerti maksudnya Prof seperti apa dan dasar-dasarnya seperti apa. Prof gini, kalau sainsnya karena ini ilmu yang dipelajari Prof, udah jadi guru besar, profesor MIPA di UI, udah nggak ditanyakan lagi gitu. Tapi kan gini, Prof berani menyandingkan hal-hal mitos-mitos di agama atau pemahaman agama dan dicarikan penguatannya dari sisi sains gitu. Bagi saya itu tetap tepi jurang sih gitu di Indonesia terutama gitu ya. Prof nggak takut? Atau Prof punya, izinkan saya bertanya ya, Prof punya pendidikan agama juga dalam hal ini Islam? Prof Yulis? Iya,
Ya terus terang saya memang dari kecil itu yang namanya agama itu ya menjadi gelutan saya. Oh, Prof mondok di pesantren. Mondok secara resmi tidak, tapi saya dari SD itu madrasah. Madrasah di situ belajar bahasa Arab, belajar baca Quran, tajwid gitu kan. Jadi semua buku tajwid itu saya hafal sampai sekarang. Hukum-hukum tajwid itu kalau tanya nih hukumnya apa, mat far'i apa mat tobi'i dan turunannya saya masih hafal gitu kan. Itu tingkat SD. Tingkat SD. Kemudian bahasa Arab pun saya juga pernah tampil di teater gitu pakai bahasa Arab tanpa baca teks gitu waktu SD gitu kan. Karena emang dulu begitu ketat kebetulan di madrasah. Saya itu beda dengan madrasah yang sampai lain. Tingkat SD saja atau SD kemudian lanjut. Oh, masih lanjut. Lanjut di SMP, saya SMP yang di sana ada ya seperti sekarang SMP Islam Terpadu, tapi dulu belum nama itu. Tapi belajarnya juga madrasah agamanya cukup madrasah kuat Sanawiyah, gitu ya. ya. Kurikulumnya untuk agama ada. Di Jakarta. Berarti punya ketertarikan memang Pernah, sama ya, memang. ilmu agama. Betul, dari dulu juga. Bahkan ketika SMP itu saya udah berpikir saya ini mau jadi ulama atau mau jadi ilmuwan. Oh, oke. Dimengerti. Jadi ini dua hal yang biasanya bertolak belakang sih. gitu tapi ini ada di satu orang, Prof Yulis ya. Kemudian saya akhirnya kenapa nggak digabung aja gitu ya? Iya. Jadi konten kreator yang menghubungkan agama dengan sains untuk penjelasan ke tengah masyarakat seperti saat ini. Oh, oke. Saya jadi bisa mengerti dan makin yakin dengan Prof Yulis, ya sainsnya pasti kuat, tetapi ilmu agamanya juga cukup kuat sekali malah kalau boleh saya bilang begitu, sehingga pemahaman-pemahaman ini seperti tadi, ini mau menguatkan hal yang berbau agama supaya orang nggak salah sangka nanti Prof. Betul. Followernya itu nggak salah sangka ini mau ngapain gitu kan. Betul. Padahal ini mau menguatkan. Betul. Antara agama sama sains itu berhubungan erat gitu. Betul. Ya sampai sekarang pun juga saya masih berguru kepada ustadz-ustadz atau kiai-kiai tafsir, bahasa Arab dan sebagainya. Ya setiap pekan saya juga kebetulan saya juga sebagai ketua DKM di ini saya. Jadi saya juga bikin program apa namanya? Kajian-kajian itu semua tuh, kajian tafsir, kajian hadis, kajian bahasa Arab dan kajian semua itu. Jadi ya, saya juga salah satu ini belajar ilmu agamanya juga tidak putus gitu ya. Saya juga salah satu pengisi di kajian-kajian tersebut. Khutbah Jumat semenjak saya di Berlin dulu di sana juga. Ya alhamdulillah. Jadi bagaimana kedekatan sains dan juga kedekatan wahyu itu selalu saya pegang gitu. Tapi tetap ada nggak di tengah konten Prof itu yang saya yakin banyak yang pro, ada nggak yang kontra netizen? Banyak. Terus? Yang kontra juga banyak karena mereka kontra ketika melihat kok saya menyandingkan agama dengan sains gitu kan. Ya, seperti saya bilang, kebanyakan orang menghindari untuk menghubungkan ini. Udahlah, agama-agama, sains gitu kan. Ya, kenapa saya berpikir demikian? Karena memang tadi di awal bahwa menurut saya ya sains dan agama itu satu punya nilai kebenaran yang sinergi gitu. Kebanyakan netizen protesnya apa? Ya protesnya ya menganggap bahwa ketika saya menghubungkan itu dengan agama dianggap cocokologi. Padahal dalam pandangan saya yang dimaksud cocokologi itulah pemaksaan. Pemaksaan dari sains kepada agama tanpa dasar riset metodologi yang saintifik gitu. Ini bukan itu ya? Bukan, kalau semua yang saya jelaskan ini ada dasar jurnal ilmiahnya. Jadi artikel. Ada nggak yang bilang ini profesor keblinger lagi nih katanya? Ya ada yang terlalu pinter kan suka keblinger katanya. Iya. Bahkan ada yang lebih parah kan. Ini profesor goblok gitu. Pantesan aja UI mahasiswanya goblok-goblok. UI dibawa-bawa juga. UI dibawa-bawa. Ada tuh netizen yang bilang begitu. Tapi kan UI membolehkan Prof Yulis untuk terus membuat konten-konten seperti ini. Secara formal tidak ada pelarangan dan ini, tapi secara informal teman-teman di Dewan Guru Besar Fakultas MIPA terutama sangat mensupport, bahkan saya ajak teman-teman, ayo dong kita sama-sama untuk mencerdaskan masyarakat nih dengan keilmuan kita gitu. Tapi Prof nggak berhenti. Menurut Prof komen yang terutama kontra ini tidak membuat Prof untuk
waduh, saya takut deh, saya khawatir. Enggak ya? Enggak, karena Dan saya UI juga tetap iya, karena mendukung. pertama saya jelas ya punya landasan. Oke. Kenapa saya begini kan? Bahwa apa yang saya lakukan ini dasarnya jelas bahwa saya mengatakan sesuatu yang ada sumbernya semua. Jadi kalaupun dengan agama itu adalah dari sumber yang otentik ya, dari misalnya ayat Al-Qur'an yang jelas, hadis-hadis yang sahih dan seterusnya. Sementara kalau untuk berbicara sains ini harus ada riset yang sudah terrekord di jurnal ilmiah gitu. Kalau belum ya saya nggak akan pakai gitu. Ya. Oke. Prof, selain di media sosial, di IG yang sekarang nanti kita izin menampilkan nama akunnya biar orang boleh lihat, follow atau tidak, terserah teman-teman semua. Buat saya secara pribadi menarik untuk belajar agama dan juga sains gitu. Tentu ketika saya belajar, ini saya bicara secara pribadi ya Prof, ada yang saya setuju, saya kasih likes gitu. Kalau saya mau komen ya tentu saya boleh komen sebagai sebuah saling mengisi dan masukan, kan kira-kira begitu ya. Iya, betul. Oke. Prof ngapain lagi? Oke, di DKM juga aktif gitu ya. Jadi ini kapan-kapan boleh kita bicara soal agamanya terus manggilnya Ustadz Yuris. Ada nggak hal-hal yang Prof lakukan juga? Karena menurut saya gini kan, apa yang Prof lakukan di kampus, kimia dibuat lebih menarik, itu dilakukan juga buat masyarakat. Kalau bukan di media sosial, itu menarik banget kan, gitu, Prof? Iya, kebetulan saya di semenjak tahun 2015 itu saya membuat sebuah lembaga namanya Rumah Sains Indonesia. Itu ada IG-nya juga. 2015 sudah lama. Udah lama, ada IG-nya juga, ada websitenya juga rumahsainsindonesia.com gitu. Aktivitasnya salah satunya tujuan saya pada saat itu adalah bagaimana mensosialisasikan sains ini secara mudah dan menyenangkan kepada masyarakat, seluruh masyarakat dari TK pun, SD, SMP, SMA, bahkan orang tua pun juga di kalangan ya misalnya perusahaan-perusahaan kadang sering juga memanggil kita untuk konten. Apa yang dilakukan itu? Itu kita memberikan sains yang menarik, fun science. Jadi kita bikin reaksi-reaksi kimia yang menarik. Main sulap gitu. Tapi dengan reaksi kimia. Apa? Sesuatu kalau saya masukkan ini akan berasap. Akan berasap begitu. Asapnya bisa jadi putih, bisa jadi pink gitu kan. Terus kemudian meledak juga. Itu yang paling ditunggu-tunggu tuh. Kita suka lihat konten-konten misalnya membuat roket yang aman gitu. Kalau ledakan juga ledakan yang aman gitu. Sebagai sebuah show di depan anak-anak atau siapapun, bahkan perusahaan. Benar, Rumah Sains Indonesia. Rumah Sains Indonesia. Nah, ini kita udah bangun. Dan selain itu juga ini ada pembinaan untuk science project di sekolah-sekolah. Kita juga melakukan itu. Dan teman-teman mahasiswa ini dan alumni yang masih. Jadi Rumah Sains Indonesia ini Prof dibantu alumni MIPA FMIPA UI dan mahasiswa FMIPA UI saat ini. Menarik. Jadi siapa tahu ada yang ingin mengetahui mengenai sains tapi dipraktekkan dan dijelaskan dengan menarik. Rumah Sains Indonesia itu ada Prof Yuris. Betul. Oke. Kalau topi ini gimana ceritanya? Ini topi ini saya sebetulnya sebelum konten ini emang udah begini. Jadi bukan dibuat-buat. Untuk keperluan konten bukan. Karena emang ya padanya dipakai baju ini alumni pun juga. Alumni MIPA UI udah tahu soal topi ini jauh sebelum Instagram. Iya, betul. Ya kebetulan aja ternyata apa yang saya pakai kok jadi keunikan tersendiri gitu. Personal branding sendiri. Berbeda gitu ya. Ya itu saya pikir karena emang saya menjalani ini dengan jati diri saya gitu. Jadi jati diri saya begini. Nggak dibuat-buat. Karena kalau emang dibuat-buat jadi nggak enak gitu. Gitu sih. Prof, buat saya sih menarik ya Prof ya. Terima kasih sudah mau ngobrol sama saya dan juga untuk teman-teman di podcast yang menyaksikan podcast Singkat Berita ya. Seorang profesor mau turun sedemikian rupa untuk generasi yang sangat digital. Kita kan beda-beda usianya nih nggak terlalu jauh yang saya harus bilang saya sebenarnya kan gaptek juga untuk masuk ke dunia digital tapi Prof tidak. Ada pesan nggak buat profesor lain di bidang yang lain
tapi juga nggak mudah untuk membumikan sesuatu sehingga masyarakat bisa langsung mengerti. Bayangan saya nih, kalau semua ilmu mampu profesor-profesornya dari sekian banyak profesor membumikan dan membuat konten yang menarik, itu kan juga bagus gitu. Nah, Prof ada pesan nggak hal semacam ini? Atau buat siapa aja deh, agar penjelasan-penjelasan seperti ini bisa masuk dengan baik, lebih dengan niat baik. Tentu ada pro dan kontra. Prof Yuris. Jadi kalau saya kan melihat bahwa dunia sekarang ini kan dunia digital yang paling banyak kan. Betul. Berubah sekali. Nah, kalau seandainya dunia digital itu tidak kita masukkan dengan nilai-nilai edukasi, yang ada banyak kan nanti nilai-nilai entertainment. Gitu. Kontroversi terus ya. Nah, bahkan ketika saya awal nih bikin konten ini kan saya cuma maunya di IG doang. Karena berdasarkan analisis bahwa IG itu katanya gitu kan, ini dari teman-teman ini yang level ya akademisnya lebih lah gitu daripada di satu TikTok misalnya gitu. Nah, kemudian ada yang memberikan masukan ke saya, jangan di IG doang, TikTok juga masuk dong. Padahal saya bilang, TikTok isinya joget-joget doang gitu kan. Enggak jangan begitu, harus masukin juga dong biar orang di sana juga ada konten-konten edukasi. Iya juga ya. Akhirnya setelah 3 minggu tuh dari awal Februari, terus saya akhir Februari 2026 ini baru masukin ke TikTok tuh. Ternyata sambutannya juga sama. Loh, kenapa enggak dilakukan juga gitu kan? Akhirnya yaitu. Jadi saya ingin berpesan kepada teman-teman bahwa ini emang dunianya kita untuk memberikan alternatif edukasi ke masyarakat secara luas ya, menyenangkan ya. Dan memang banyak banget ya kebermanfaatannya dan pahalanya lah gitu kalau menurut saya sih. Karena satu kali kita ini kan aja. Sebenarnya kan apa yang saya lakukan kan cuman ya saya bikin skripnya gitu kan, mikirin dulu ya, cari jurnal dan sebagainya, tulis, terus kemudian berlatih, kemudian bikin videonya gitu doang. Sementara yang berikutnya ya teman-teman tuh yang editing, yang posting dan sebagainya. Kerjasama nih sama generasi Z nih. Generasi Z tuh yang editing dan seterusnya tuh kan. Saya emang sebenarnya juga gaptek juga digital. Saya cuma punya ini aja dah, punya otak aja lah gitu. Biasanya kalau kita yang ngedit, Prof, gaya ngedit kita itu nggak nyampe ke yang nonton gitu. Karena anak-anak sekarang nontonnya versinya cepat dan lain-lain kan, kita harus akui ya kayak gitu. Jadi ada kerjasama antara generasi dan ini jadi bagian dari upaya untuk berkomunikasi dengan generasi yang memang dunianya digital gitu ya. Dan ada sesuatu yang disampaikan dalam hal ini yang sangat jarang sih menurut saya. Ilmu eksak, science gitu, terutama dari matematika dan IPA yang memang dikuasai sama Prof Yuris. Moga-moga ini berlanjut terus dan niat baiknya bisa dipahami banyak orang. Kalau ada yang kontra itu hal yang wajar. Namanya. Kapan-kapan jadi Prof nih kayaknya mesti bikin offline event gitu, sehingga orang bisa tanya jawab gitu ya. Bareng sama Siber juga boleh nanti kapan-kapan. Amin gitu ya. Prof Yuris, kita ketemu lagi kapan-kapan. Insya Allah. Mudah-mudahan di suasana yang lebih seru ketika Rumah Sains Indonesia lagi ditanggap dalam tanda petik sama teman-teman gitu. Nah, saya bisa hadir nanti di sana. Ikut menyaksikan sulap-sulapnya dari Rumah Sains Indonesia. Prof Yuris jalan terus ya komunikasi di dunia digitalnya. Dan niat baiknya mudah-mudahan sekali lagi diterima dengan baik untuk pembelajaran kita ke depan. Terima kasih Prof Yuris, kita ketemu lain waktu. Sama-sama, saya terima kasih juga nih, bahagia juga sudah bisa hadir di sini untuk memberikan ya sedikit ya apa yang sudah saya pikirkan. Mudah-mudahan nih kerjasama yang sangat baik. Amin, mudah-mudahan begitu. Nah, itu tadi tokoh yang saya hadirkan, Prof Yuris, guru besar di Fakultas MIPA di Universitas Indonesia, dengan kesehariannya membuat konten dan upayanya untuk menyampaikan sains ke tengah masyarakat yang buat saya menarik untuk kita ikuti. Saya Bayu Sutiono pamit dulu, kita akan ketemu dengan tokoh
dan topik yang lain. Sampai jumpa.